Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rahmatun Nisa dari kelas 2A Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan membahas tentang aqsamul kalimah, pembagian kata. Semua bahasa manusia tersusun dari 3 komponen dasar, yaitu pertama, satuan bunyi yang disebut huruf atau abjad, yang contohnya mim, sin, dal, dan jim. Yang kedua, susunan huruf yang memiliki arti tertentu yang disebut kata, yang contohnya masjidu, masjid. Dan yang ketiga, rangkaian kata yang mengandung pikiran yang lengkap yang disebut dengan kalimat. Contohnya usolli fi masjidi. Saya sholat di masjid. Dalam tata bahasa Arab, kata dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, isim yang artinya kata benda. Contohnya masjidu, masjid. Yang kedua, fi'il yang artinya kata kerja. Contoh usolli, saya sholat. Dan yang ketiga, harf yang artinya kata tugas. Contoh fi yang artinya di atau dalam. Penggunaan kata benda, kata kerja, dan kata tugas dalam tata bahasa Indonesia tidak sama persis dengan isim, fi'il, dan harf dalam tata bahasa Arab. Namun, bisalah dipakai untuk sekedar mendekatkan pengertian. Kemudian, ada yang namanya isim alam, kata benda nama. Dalam golongan isim, ada yang disebut dengan isim alam, yaitu isim yang merupakan nama dari seseorang atau sesuatu. Ada beberapa contoh isim alam, seperti Muhammad, Adamu, muzakkar, muannas. Muzakkar yang artinya laki-laki, sedangkan muannas yang artinya perempuan. Dalam tata bahasa Arab, dikenal adanya penggolongan isim ke dalam muzakkar atau muannas. Penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya untuk manusia dan hewan. Dan ada pula yang merupakan penggolongan secara bahasa saja untuk benda dan lain-lain. Contoh isim muzakkar, Isa ibnu yang artinya putra, Baqaru yang artinya sapi jantan, dan Bahru yang artinya laut. Sedangkan contoh isim mu'annas yaitu Maryam, bintu, putri, Baqaratu, sapi betina, rihu, angin. Baik, selain isim alam ada juga isim isyarah yang artinya kata tunjuk. Untuk lebih memahami penggunaan muzakkar dan muannas serta mufradat, mutsanna dan jamak dalam pengelompokan isim, kita akan mempelajari tentang isim isyarah atau kata tunjuk dan isim mausul atau kata sambung. Pertama, isim isyarah. Pada dasarnya ada 2 macam kata tunjuk. Yang pertama, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat, seperti haza. Contoh dalam kalimat haza kitabu, ini sebuah buku. Dan yang kedua, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh, zalika, itu. Contoh dalam kalimat zalika kitabu, itu sebuah buku. Bila isim isyarah itu menunjuk kepada isim muannas, maka yang pertama haza menjadi hazihi. Contoh dalam kalimat hazihi majallatu, ini sebuah majalah. Dan yang kedua, zalika menjadi tilka, yang contohnya tilka majallatu, itu sebuah majalah. Adapun bila isim yang ditunjuk itu adalah mutsanna dual, maka yang pertama haza menjadi hazani. Contohnya
Hazani kitabani, ini dua buah. Yang kedua, hazihi menjadi tahani. Contohnya, tahani majallatani, ini dua buah majalah. Dan yang ketiga, zalika menjadi zanika. Contoh, zanika kitabani, ini dua buah buku. Dan contoh yang keempat, tilka menjadi tanika. Contohnya, tanika majallatani, ini dua buah majalah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.